Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Ananda Bapak sekalian dimanapun berada. Bagaimana kabar Ananda Bapak sekalian? Bapak harap Ananda sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita. Meskipun pembelajaran kita masih tetap daring, dikarenakan kita berada pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Ananda Bapak sekalian, Bapak harapkan kepada Ananda Bapak sekalian tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan tetap mengikuti protokol COVID-19 dengan cara selalu memakai masker, biasakan mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sehingga mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita kembali ke aktivitas normal kita seperti sebelumnya. Baiklah Ananda Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sandi Pramuka. Nah, di mana dalam mempelajari Sandi Pramuka ini diharapkan Ananda Bapak sekalian nantinya dapat memahami dan menggunakan sandi-sandi dalam pramuka ini dalam kegiatan pramuka, terlebih lagi juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam mempelajari sandi ini diharapkan Ananda Bapak sekalian dapat membiasakan diri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dalam mempelajari sandi pramuka ini, Ananda Bapak sekalian dituntut untuk bisa mencari penyelesaian terhadap sandi-sandi yang diberikan. Baiklah Ananda Bapak sekalian, langsung saja masuk pada topik pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitunya kita akan membahas tentang sandi angka dan sandi abjad. Nah, pertama mari kita lihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari sandi. Sandi adalah kode rahasia. Nah, dapat kita simpulkan kata kunci dari sandi adalah kode rahasia. Jadi, sandi ini merupakan kode tertentu yang disepakati oleh pembuat ataupun pengguna sandi yang diciptakan dengan tujuan sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, sandi di dalam pramuka seringkali dipergunakan atau digunakan pada saat latihan-latihan kegiatan pramuka, dalam permainan pramuka, hiking, dan lain sebagainya. Karena sandi ini merupakan kode rahasia, tentu sandi ini dipergunakan dengan tujuan untuk memberikan sebuah informasi agar tidak diketahui oleh pihak lain. Nah, dalam mempelajari sandi ini banyak sekali manfaatnya yang dapat kita ambil. Yang pertama, manfaat dari mempelajari sandi adalah untuk sebagai alat komunikasi di antara regu. Karena kembali kepada pengertian awalnya, sandi ini merupakan kode rahasia, maka kita bisa memanfaatkan penggunaan sandi ini sebagai sedia atau sarana bagi kita dalam berkomunikasi di antara regu sehingga pihak lain tidak mengetahui apa yang sedang kita komunikasikan. Yang kedua, sebagai sarana bagi para pramuka dalam menyelesaikan masalah. Nah, barangkali seringkali kita akan dihadapkan dengan penyelesaian masalah, namun penyelesaian masalah tersebut berupa sandi yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, manfaat mempelajari sandi ini adalah untuk dapat meningkatkan daya ingat dan juga untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, apa hubungannya sih mempelajari sandi dengan meningkatkan daya ingat sekaligus meningkatkan kecerdasan? Wah, ternyata ada hubungannya Ananda Bapak sekalian. Kenapa? Karena mengingat sandi ini merupakan kode rahasia yang menggunakan formula atau rumus tertentu, maka kita dituntut untuk dapat memahami, dituntut untuk dapat
mengingat sandi yang kita pergunakan sehingga otak kita terbiasa selalu mengingat dan memahami sandi-sandi yang kita sepakati. Kita ibaratkan dengan minyak yang membeku, jika kita panaskan dia akan encer dan mencair. Begitu juga kira-kira dengan otak kita. Sehingga jika sering kali kita latih dan kita latih terus-menerus, sehingga otak kita akan menjadi encer dan otomatis akan meningkatkan kecerdasan kita. Yang kelima, manfaat dari mempelajari sandi ini juga bisa sebagai permainan dalam kepramukaan. Kita contohkan saja seperti halnya dengan jurit, di mana kita dituntut untuk menyelesaikan sebuah misi, namun langkah-langkah petunjuk untuk menyelesaikan misi tersebut akan ditulis dalam bentuk sandi. Maka tugas kita dalam permainan tersebut adalah untuk menyelesaikan dan memecahkan kode dari sandi yang ada tersebut. Di dalam pramuka banyak sekali sandi-sandi yang bisa kita pelajari dan bisa kita pergunakan. Ada sandi angka, abjad, ordinat, Napoleon, sandi jam, sandi rumput, sandi Morse, sandi Cina, semapur, kotak, dan lain-lain. Banyak sekali jenis sandi yang dapat kita pelajari. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang sandi angka dan sandi abjad. Oke, masuk saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sandi angka. Sandi angka ini adalah sandi yang menggunakan angka sebagai kode rahasianya. Artinya, kode atau rumus yang dipergunakannya adalah angka. Nah, mari kita lihat. Berikut ada salah satu rumus dari sandi angka ini yang sederhana sekali, yaitu A berada pada posisi nomor urut 1, maka A dianggap dengan 1, B dianggap 2, C dianggap menjadi 3, dan begitu seterusnya sampai dengan Z sama dengan 26. Jadi, kita contohkan jika kita ingin menulis kata aku, maka yang kita tulis adalah 1, 11, 21. Kenapa 1, 11, dan 21? Mari kita lihat. A berada pada nomor urut 1, maka jika kita hendak menulis A, yang kita tulis adalah 1. A sama dengan 1. K berada pada nomor urut 11, maka yang kita tulis adalah 11. Begitu juga U berada pada nomor urut 21, maka yang kita tulis adalah 21. Maka A sama dengan 1, K sama dengan 11, U sama dengan 21. Sehingga jika kita menulis aku dalam sandi angka adalah 1, 11, dan 21. Bacanya adalah aku. Berikutnya kita masuk ke pembahasan sandi abjad. Di mana sandi abjad ini ada rumus-rumus tertentu yang dipergunakannya. Berikut salah satu rumusnya. Abjad kita di Indonesia itu ada sebanyak 26. Dari A sampai dengan Z itu jumlahnya 26. Maka langkah pertama yang hendak kita lakukan dalam sandi abjad ini adalah membagi abjad kita ini menjadi dua bagian. Tentunya 26 kita bagi menjadi 2, maka masing-masingnya adalah 13. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menuliskan abjad dari nomor urut 1 sampai 13 pada baris pertama dan dilanjutkan dari abjad 14 sampai 26 pada baris kedua. Maka kita tulis A, B, C, D, E, F sampai M pada baris pertama dan kita tulis N sampai Z pada baris yang kedua. Nah, tahap selanjutnya dalam sandi abjad ini adalah A. Rumusnya adalah A sama dengan N, begitu juga sebaliknya. N adalah A. Artinya, jika kita hendak menuliskan A, maka yang kita tulis adalah N. Atau sebaliknya, jika kita sebenarnya ingin menulis N, yang kita tulis adalah A. Nah, mari kita lihat contoh. Katanya kita contohkan pada kesempatan kali ini adalah kami. Maka
kita lihat dulu huruf K, kita lihat K sama dengan X. Maka jika kita hendak menulis K, yang kita tulis adalah X. Begitu juga A, kita tulis N, M, kita tulis Z, dan I kita tulis V. Maka penulisan kami dalam sandi abjad ini adalah X, N, Z, V. Karena K sama posisinya dengan X, N ini sama posisinya dengan A, Z sama dengan M, F sama dengan I. Maka bacanya adalah kami. Nah, ternyata sangat menarik dan mudah kan Ananda Bapak sekalian. Nah, Bapak harap Ananda Bapak sekalian dapat memahaminya dan dapat juga mempergunakannya nanti dalam menyelesaikan latihan yang ada setelah ini. Nah, ternyata cukup di sini pertemuan kita pada kali ini. Bapak harap ada manfaatnya bagi kita semua dan Ananda Bapak sekalian tetap bersemangat dan mampu menggunakan sandi ini nantinya di lapangan ataupun dalam menyelesaikan latihan. Nah, sukses buat Ananda Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.